Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Happy Mileniani bisa menyapa teman-teman semua sekarang di BTP Talk Podcast. BTP Talk Podcast adalah podcast yang diselenggarakan oleh Direktorat Bandung Teknopark yang kita tuh akan membicarakan tentang program-program dan layanan yang diberikan oleh BTP gitu ya ke seluruh telitizen di sini. Oke, baik, di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, ngobrol gitu ya dengan unit layanan dan tenan support gitu. Nah, salah satu yang ditawarkan gitu ya oleh unit ini adalah penyewaan ruangan gitu ya. Di BTP itu kan kita punya beberapa gedung gitu ya, terus di dalamnya juga ada banyak sekali ruangan yang bisa disewakan. Nah, jadi di episode kali ini nanti kita akan berbicara banyak tentang itu gitu ya. Jadi teman-teman yang punya bisnis, punya startup gitu ya, atau ingin menyewa tempat untuk kegiatan-kegiatan spesialnya gitu ya, itu nanti bisa datang ke BTP gitu ya. Oke, nah di sini sudah ada Bapak Dadi Ismanto ya. Pak Dadi ini adalah manajer dari layanan dan tenan support atau kita biasanya sebutnya LTS gitu ya Pak ya. Betul. Oke, nah apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Nah, dan satunya lagi adalah Ibu Ellen ya. Ibu Ellen ini adalah asisten manajer untuk urusan logistik dan tenan servis. Benar ya? Betul. Oke. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Dadi, cerita dong sedikit tentang LTS, apa saja yang ditawarkan oleh LTS. Oke, baik. Terima kasih Bu. Jadi sebenarnya layanan dan layanan support merupakan satu unit pendukung ya di Direktorat Bandung Teknopark. Di dalamnya itu ada dua urusan sebenarnya di kami. Pertama urusannya tentang finance support, yang kedua logistik dan tenan service. Nah, kali ini memang Bu Ellen yang saya bawa ya. Jadi sebenarnya di LTS itu lebih mensupport ke pengelolaan gedung, kemudian administrasi dan dukungan di Bandung Teknopark. Jadi seperti yang tadi Ibu sampaikan, di kami memang mempunyai 4 gedung, Bu. Jadi ada gedung A, B, dan CD. Gitu ya. Jadi kalau gedung A itu diperuntukkan untuk manajemen di sana. Kemudian di atasnya itu lantai 2 itu ada ruang TUIK, Bu. TUIK itu apa, Pak? TUIK itu Community Innovation Gallery. Yes, betul. 100, Pak. Nah, kemudian untuk gedung B, nah ini lebih menarik lagi. Ya, jadi gedung B itu diperuntukkan untuk business center. Nah, ini gedung ini yang kita sewakan gitu ya. Kemudian gedung C itu atau kita sebut juga dengan gedung pusat inovasi informatika atau telematika ya. Nah, itu diperuntukkan untuk kegiatan teman-teman IIB seperti startup. Nah, lantai 2-nya ada ruangan aula di sana dengan kapasitas 100, itu diperuntukkan untuk event ataupun ya ada workshop ataupun pelatihan dan sebagainya. Kemudian di gedung D itu atau kita sebut dengan pusat inovasi telekomunikasi diperuntukkan juga untuk co-working di lantai 2-nya. Kemudian di lantai 1-nya digunakan untuk kegiatan teman-teman IIB yang kegiatan program REP. Jadi seperti itu. Oke, jadi kalau di gedung B itu fully untuk business center gitu ya, jadi semuanya disewakan. Di gedung C itu di lantai 1-nya dan di gedung D di lantai 1-nya itu untuk kegiatannya IIB ya. Jadi inkubasi bisnis ya. Nah, untuk inkubasi bisnis itu nanti ada di episode yang lain ya teman-teman. Boleh nanti di search gitu ya kalau tertarik tentang inkubasi bisnis. Nah, tapi di lantai 2-nya itu di gedung C dan D itu disewakan gitu ya. Nah, yang disewakan gitu kan tadi kita kan bicara gitu ya, kita akan banyak ngomongin tentang yang disewakan kali ini gitu ya. Nah, untuk yang disewakan itu sendiri apa saja sih mungkin dari Bu Ellen ya? Betul ya. Gitu ya. Bisa jelasin mungkin yang bisa disewakan itu apa saja, yang bisa dipinjem gitu sama teman-teman nantinya apa saja? Boleh Ibu. Jadi di kami itu ada penyewaan office space dengan event space. Untuk office space sendiri itu terdiri dari 3. Ada private atau dedicated space, kemudian ada co-working dengan virtual office. Untuk yang event space-nya di kami juga akan ada penyewaan untuk ruang rapat dari mulai yang kapasitasnya kecil dari 15 hingga yang kapasitasnya besar seperti yang tadi
pada di aula dijelasin. tadi ya. Iya, sampai 100 ada. Nah, kebetulan untuk yang gedung rent office-nya itu atau yang disebut dedicated space-nya itu ada di gedung B. Di gedung B. Di lantai 1 dengan lantai 2. Nah, kami itu menyediakan 12 ya Pak ya, 12 private space dengan ruang-ruang rapat kecilnya juga. Terus ada ruang coworking juga di sana. Kapasitasnya juga sampai 20 orang. Dan yang untuk di gedung D-nya itu ada ruang coworking juga, kapasitasnya hanya 15 di situ. Dengan ruang rapat yang kecilnya juga. Oke. Jadi kalau yang dedicated itu berarti tadi kapasitasnya berapa? 4 ya? Satu ruangan itu ada 4 orang. Ya, dan ada 12 ruangan di kami. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu misalnya startup-nya gitu ya atau usahanya lah gitu ya punya lebih dari 4 orang gitu, itu jadi harus gimana dong? Kalau misalnya mau memilih untuk private office berarti dia menyewanya beberapa ruangan. Tapi kalau misalnya memang dia lebih dari 4 masuk ke coworking saja karena di situ kan bisa maksimal sampai 20 orang dari 20 karyawan gitu. Jadi bisa satu tempat, bisa satu perusahaan juga. Gitu. Atau yang di gedung D bisa sampai 15 juga. Berarti kalau misalnya nih ya, misalnya saya punya startup gitu ya, saya tuh pengen nyewa untuk 10 orang, tapi nggak mau gabung sama yang lain gitu, jadi dedicated. Itu bisa juga kan ya? Bisa kalau yang di coworking itu, kalau untuk 10 ya. Tapi kalau memang tujuannya untuk private, berarti memang dikhususkan buat untuk yang private itu yang satu ruangan 4 orang. Jadi kalau misalnya saya 10 orang, antara 2 ruangan aja sewanya gitu ya, terus 2-nya lagi gabung sama yang coworking gitu. Pokoknya nanti arrangementnya bisa macam-macam lah gitu ya. Bisa nanti langsung aja nanti bisa diskusi ngobrol gitu. dengan kami aja. Cuman ada tambahan. Jadi di gedung di lantai 2 itu ada satu ruangan yang cukup besar sebenarnya. Nah itu bisa 8 orang, ya. Itu posisinya tuh agak ke depan ya. Dia lantai 2 agak ke depan. Itu bisa 8 orang. Gitu. Jadi bisa. Jadi memang di gedung B itu juga bisa ada yang isinya 4, ada yang isinya 6. Jadi tergantung daripada luas ruangan. Oke. Jadi apapun kebutuhannya sebetulnya nanti bisa diakomodasi gitu ya Pak ya. Jadi tinggal ngobrol aja nanti ke sini. Nah kalau misalnya nih tadi ya, saya pengen sewa yang private atau saya pengen sewa yang coworking. Nanti fasilitas yang didapetinnya apa aja? Kalau untuk fasilitas, sebenarnya kita menyediakan fasilitas yang standar seperti yang parkir luas, musola, kantin, itu di kami semua ada. Terus kelebihan di kami fasilitasnya itu ada internet yang stabil, jadi per device itu akan diberikan 10 Mbps dedicated per device, ya betul. Terus untuk kunci masuk ke ruangan ini juga, ke gedung B juga, aksesnya itu juga menggunakan RFID. Jadi aman ya. Ya, betul. Dengan security 24 jam, insya Allah kalau menyewa di sini akan kondusif, akan aman, akan nyaman. Jadi nggak perlu lagi pusing urusan internet lah, listrik lah, keamanan gitu ya. Jadi itu semuanya sudah termasuk dalam harga yang ditawarin gitu ya. Nggak ada harga-harga tambahan kan? Nggak ada, kecuali PPN aja. Include all in yang tadi disebutin. Ya, listrik dan lain-lain itu udah termasuk semua. Jadi bagi teman-teman yang berminat boleh menghubungi kami langsung ke gedung Bandung Technopark dan berdiskusi masalah kebutuhannya apa, nanti akan kami layani sebaik mungkin. Oke. Nah, tambahan lagi nih Bu sebenarnya. Boleh, silakan apa? Nah, jadi yang tadi disampaikan sama Bu Ellen, itu kan ada dedicated internet ya, bandwidth-nya itu sampai dengan 10 Mbps per device. Nah, ini bagi rekan-rekan yang memang pada saat bekerja di BTP, jadi misalnya dia membawa beberapa device, ada PC atau laptop, atau juga dengan handphone gitu ya. Jadi masing-masing device itu 10 Mbps. Apa namanya? Maksudnya tidak dibatasi. Tidak satu orang itu maksimal 3 device-nya atau 4. Bebas, sebebas-bebasnya gitu Pak. Betul. Gitu. Nah itulah kelebihan kenapa kami menawarkan layanan kami untuk para teman-teman yang menyewa itu seperti itu.
Oke. Nah, tadi kan saya lupa nih. Tadi kan kesebut juga virtual office ya? Iya, nah, betul. Kayaknya saya belum dengar tuh penjelasannya. Dan kayaknya masih agak-agak asing juga gitu ya, bagi saya terutama ya. Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan virtual office, terutama yang ditawarkan sama BTP itu, yang seperti apa sih, Bu Ellen? Jadi sebenarnya di kami itu kan ada 3 ya tadi ya Bu ya. Ada private satu, terus co-working sama virtual. Nah untuk yang private ini kan sebenarnya ditujukan untuk lingkungan kerjanya yang mereka ingin yang private, yang dengan lingkungan kerja yang aman, sudah kantor sudah siap begitu ya. Tapi kalau untuk co-working yang tadi bahwa beberapa perusahaan itu akan ditempatkan dalam satu tempat. Jadi hingga maksimal di kami itu hingga 20 orang gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang virtual office itu layanan perkantoran juga untuk penyewaan yang menggunakan alamat BTP sebagai alamat bisnis profesional mereka. Jadi mereka bisa tetap dapat layanan surat menyurat, korespondensi, terus bisa meeting point juga dengan klien-kliennya masing-masing di sini. Jadi mereka berhak mendapatkan alamat BTP tapi tidak mendapatkan kantor ruangan fisiknya, tidak ada. Jadi ini mungkin cocok untuk teman-teman yang di kantorannya tuh bisa work from anywhere gitu ya. Jadi nggak perlu ada dedicated working space yang 24 jam per hari gitu ya. Bisa kerjanya di mana aja, tapi sewaktu-waktu tiba-tiba butuh untuk meeting segala macam, dan ketika urusan misalnya dokumen, surat menyurat segala macam bisa pakai alamatnya BTP gitu ya. Kan akan lebih bonafit gitu ya kalau misalnya alamat kantornya di Bandung Technopark Telkom University gitu ya, dibanding misalnya entah di mana gitu ya, antah berantah gitu ya, seperti itu mungkin ya. Jadi itu termasuk salah satu yang dijual oleh BTP juga gitu ya. Kayak gitu. Biasanya memang kalau untuk virtual office ini digunakannya untuk IKM, freelancer, ataupun startup yang memang baru membangun usahanya, merintis dari awal. Itu biasanya memang mereka akan memilih untuk virtual office ataupun co-working. Tadi kan katanya untuk yang virtual office juga dapat fasilitasnya itu untuk meeting gitu ya. Meeting point saja. Meeting point saja tuh itu apa sih maksudnya? Maksudnya untuk ketemuan aja. Bukan ruangan meeting boleh dipakai berapa kali itu gitu? Itu beda lagi nanti. Okay. Jadi kalau misalnya ruang meeting kan memang kita punya tarif ya. Jadi memang kita punya beberapa ruangan dari tipe yang kecil sampai yang besar. Itu untuk meeting room. Untuk meeting room. Nah, kalau meeting point kan itu, misalnya ketemu, misalnya yuk kita ketemu di kafenya yang ada di BTP, ataupun misalnya nanti dia nyewa ruangan meeting, kemudian mereka ngadakan pertemuan di sana. Tapi berarti untuk yang menyewa virtual office, kalau dia pengen meeting gitu ya dengan calon klien, calon investor segala macam gitu, nyewa ke BTP itu nanti rate-nya beda dong dengan yang bukan tenan virtual office gitu, Pak? Jadi memberikan diskon. Jadi fasilitasnya si virtual office-nya gitu ya, yang menyewa virtual office. Nah, kalau harganya sendiri mah mungkin nanti langsung aja ya ketika diskusi aja ya. Jadi memang kalau harga sih rate-nya di 200 ribuan sampai dengan 1 juta. 200 ribu itu yang mana, Pak? Itu yang virtual. Oke. Itu belum termasuk PPN yang 11%. Yang 1 juta itu? Itu yang private. Yang private. Oke. Kalau misalnya pengen lihat-lihat dulu price listnya segala macam, ada nggak di websitenya BTP? Nah, sebenarnya kita punya SK dari direktur BTP itu ada SK-nya. Nanti kalaupun misalnya memang mau lihat-lihat, itu ada di website ya. Ada ya di website ya. Ada di website kami, bisa dicek di situ. Jadi teman-teman yang pengen tahu dulu gitu ya, pengen ngintip-ngintip dulu gitu ya tentang ruangannya kayak gimana, terus harganya biar ada bayangan, itu bisa lihat ke websitenya gitu ya. Iya. Oke, di websitenya itu apa? btp.telkomuniversity.ac.id gitu ya. Di situ dulu. Terus nanti kalau misalnya tertarik, boleh nanti janjian sama Bu Ellen gitu ya. Datang ke BTP gedung A gitu ya, di gedung A ya. Janjian aja dulu gitu ya. Atau bisa menghubungi kontak center kami juga Bu di 081
berapa ya? Ada di sini. Adalah nanti ada tambahin ya. Ada di situ. Bisa di bawah sini berapa nanti. gitu. Pokoknya 200 Oke, baiklah. Oh ya, terus apa namanya tadi Pak? Kan di LTS itu juga ada yang bagian keuangan, legalitas segala macam ya. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman yang misalnya sudah ke sini gitu ya, berminat untuk sewa di sini segala macam, bisa nggak dibantuin juga kalau misalnya mereka tolong dong bantuin urusan legalitas ini A, B, C, D segala macam gitu. Sangat bisa sekali, Bu. Sangat bisa sekali. Bagi teman-teman nanti yang sudah berkantor di sini gitu ya, tiba-tiba mempunyai spin off gitu ya. Terus mereka mau membuat perusahaannya lebih bonafit ya, kemudian membuat legalitas. Kita memang nggak bekerja sama dengan notaris ya, sudah kita tunjuk, yang sudah beberapa dari startup kita yang sudah menggunakan jasa itu. Kita bantu urusan. Kita bantu. Dibantu itu ada honornya atau dibantu aja Pak? Karena dibantu. Sudah jadi tenan ya? Betul. Oh udah ya? Jadi nanti untuk pembiayaan segala macam, itu langsung ke notaris. Gitu. Kita hanya bantu misalnya dari startup ataupun pebisnis yang ingin melegalitaskan perusahaannya, nanti kita bantu. Jadi kita temukan dengan notaris yang sudah kita tunjuk. Difasilitasi lah ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nanti bingung, aduh nanti notarisnya yang mana ya? Notaris itu kan banyak banget ya Pak ya. Kualitasnya juga macam-macam. Nah kalau di BTP itu kan sudah ada yang sudah biasa kerjasama gitu, jadi udah nggak takut lagi gitu ya, takut ditipu lah apa segala macam, enggak ya. Jadi sudah merasa aman. Nanti dibantu oleh Pak Dedi dan juga oleh Bu Ellen gitu ya untuk melakukan itu semua gitu ya. Oke, sepertinya sih pertanyaan saya sudah semua nih. Nah dari Bapak sama Bu Ellen mungkin ada yang mau disampaikan? Ada Bu. Apa? Silahkan Pak. Selain tadi yang disampaikan sama Bu Ellen, kita punya satu ruangan yang menarik loh sebenarnya. Yang mana? Multimedia. Oh tadi ya, tadi belum disebut ya, iya, betul, saya lupa juga. Nah itu ada di gedung A Bu. Gedung A dia lebih mirip ke teater. Nah kapasitasnya sampai 60. Sampai 60. Bagi rekan-rekan yang ingin menyewa sudah termasuk. Di situ ada sound system, ada AC-nya, ada infocusnya dan sebagainya. Biasanya dipakai untuk apa Pak? Itu kegiatan kebanyakan itu dipakai untuk event-event misalnya ya kayak mahasiswa kemarin itu kegiatan mahasiswa. Kayak kemarin itu seni ya, kebanyakan seni sih kemarin. Seminar juga. Kemudian juga kayak seperti misalnya kemarin itu kayak pengampuan, ataupun sifatnya hanya cuman tanya jawab, seperti diskusi-diskusi seperti itu. Banyak sih sebenarnya. Nah mungkin teman-teman startup juga misalnya ya suatu saat pengen dihimbau gitu ya, mencari investor. Kalau di ruang rapat itu kan kesannya terlalu kaku misalnya. Nah, kalau seperti ini bisa lebih lebih cair lah gitu ya, bisa menampilkan lebih banyak juga karena ruangannya lebih besar gitu ya, bisa mengundang lebih banyak orang juga gitu ya, dengan setting yang lebih profesional gitu ya. Itu bisa meminjam gedung ruangan multimedia. Itu sama juga ya. Jadi kalau gitu kalau boleh saya sum up gitu ya Pak ya. Berarti yang bisa disewakan itu tadi di gedung A itu ada ya kan, multimedia. Terus nanti di gedung B itu banyak sekali ya, makanya disebutnya juga business center ya. Untuk coworking space-nya ada, lalu dedicated space-nya juga ada. Terserah teman-teman boleh pilih mau yang gabung dengan perusahaan lain biar sekalian networking gitu ya, kolaborasi, atau mau yang private gitu itu bisa. Terus nanti di gedung C dan D juga sama ya. Ada coworking space juga dan juga ada private space dan ada aula gitu ya. Jadi event dan juga untuk kantor gitu ya. Plus ada juga virtual office gitu ya. Oke, jadi itu ya teman-temannya, itu semuanya bisa, nanti teman-teman bisa akses. Kalau misalnya tertarik pengen lihat-lihat dulu, bisa nanti lihat di website kita ya Pak ya, btp.telkomuniversity.ac.id gitu. Oke, gitu aja Pak Dadi, Bu Ellen, terima kasih banyak loh untuk waktunya. Nanti teman-teman kalau punya pertanyaan boleh langsung ke website atau ke nomor telepon yang tadi ya sudah disampaikan. Oke, baik.
Baik, begitu aja ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak podcast kali ini dari awal sampai akhir gitu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau mau tahu lebih banyak lagi bisa ke websitenya kita gitu ya. Websitenya btp.telkomuniversity.ac.id. Oke, gitu saja. Saya pamit undur dulu. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.